Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pinggir Orang Jakarta, Ali Muflihun. Ya, hari ini kita mau lihat progres pembangunan rumah ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, hari ini berarti hari ke-32 hari kerja. Ya, sebenarnya harinya lebih, tapi karena ada dipotong tukang untuk libur, jadi istirahat untuk nge-refresh energi. Makanya kita hitung efektif hari ini hari ke-32 nih. Kemarin hari ke-31 itu udah ngedak ya di atas itu. Nah, kita lihat seperti ini nih hasilnya. Nah, ini pasir-pasir Bangka, yang pasir terbaik untuk mengecor ataupun blaster tembok. Nah, ini kita lihat yang atas lagi bikin dinding. Itu bikin apa namanya, Mas? Bikin apa? Nol-nolan utama. Nol-nolan utama. Nah, nol-nolan utama. Jadi dibikin kayak tanggul gitu ya, biar enggak keluar airnya. Nah, kalau ini sedang membuat septic tank. Nah, septic tank. Nah, septic tank seperti ini. Nanti septic tanknya cukup gede dan nanti akan dibagi dua ya setelah kita gali. Dalamnya kurang lebih berapa, Pak? Nih dalamnya berapa? 180 ya, 1,80 meter. Nah, ini nanti dibagi dua, utama dan nanti ada resapannya. Nih, artis kita Mas Mutakim sepertinya sedang melepaskan baju gerah nih ya. Panas ora, Kim? Panas banget, bro. Panas banget hari ini. Perlu diangetin atau perlu didinginin? Nah, perlu didinginin ya, panas ya. Nah, ini hasilnya. Nih. Nah, nanti hasil buangan kalian septic tank itu nanti dibuang. Nah, dimasukkan sini. Ini nanti jadikan shelter sementara untuk tukang. Setelah lebaran nanti bisa dipakai ya. Nih lagi bikin gagang pacul. Nah, Kang Kamit lagi bikin gagang pacul ini. Ini paculnya buat apa? Buat ngeratain tanah ya? Ya, buat ngeratain tanah. Ratain tanah kalian. Nah, nanti ini kita perlu uruk juga ya nanti ya. Ya, pemirsa, kalau kalian punya bisnis uruk atau buang puing, silahkan buang ke sini ya. Nanti kita tampung mau berapa. Kurang lebih ini kita butuh 30 kubik, Mas ya. Ya, kita butuh 30 kubik. Ini masih cukup lama karena kita berpikir jangka panjang. Dari titik sumbu atau dari bawah itu naik sampai setengah meter ya. Sampai setengah meter ya, memastikan nanti tidak lebih tinggi dari jalan ya. Nah, ini nanti jadikan tangga, makanya nggak ditutup oleh dak. Pemirsa, kita coba naik ke atas ya. Nih ada tangga, kita naik ke sini. Bismillah, nanti kita naik dulu ya. Ya, kita pause dulu. Nah, ini kita udah sampai lantai 2, lantai dak yang kemarin dicor pakai mesin molen manual ya, karena kalau mobil molen nggak bisa masuk ke sini. Nah, ini lagi pada ngerjain nol-nolan sikuan untuk dasaran pembuatan apa, lantai 2. Nah, lantai 2 nanti harus punya siku, jadi untuk memastikan ini semua diukur secara presisi ya. Nah, nih memastikan kelurusan bangunan. Harus dimulai dari nol, Mas. Oh ya, nanti kita ngobrol sama yang lagi ngerjain dah. Ini kalau udah meledak-meledak ini nanti tutup naik. Aman, Pak. Aman ya. Ini Mas Rizky lagi poso beduk nih hari ini ya. Padahal urung beduk. Urung beduk wes buka nih. Ya nggak apa-apa, untuk kepentingan orang banyak juga itu, kenapa tidak puasa gitu. Mas, ini lagi ngerjain apa ini? Pemasangan batu bata, Pak. Pemasangan nulan lantai 2. Lantai 2. Membuat sikuan. Untuk memastikan bangunan itu lurus gitu ya. Bangunan lurus biar siku kalau dipasang keramik biar pas satu sisi-sisinya. Nah, terus kemarin kan ngedak nih. Saya pengen tahu dong proses pengedakannya opo sih, mulai dari apa? Misal pencampuran koral, semen, terus pasir. Semen, koral, pasir, terus dikasih
apa kemarin pengeras itu? Pengeras damdek. Oh, damdek, namanya damdek. Jadi biar cepat kering, Biar dikasih kering, damdek gitu cepet ya. kuat. Cepet kuat ya. Seperti sekuat Sekuat cintaku Mas Rizky. padanya. Sekuat cintaku padanya. Mesti dirapatkan juga ya, bukan hanya cinta ya, tapi ternyata coran juga dirapatkan ya. Harus dirapatkan, Pak. Ya, pokoknya semangat terus Mas. Hasilnya bagus seperti ini, Pak. Nah, hasilnya bagus Warnanya seperti ini. Dilihat dari warnanya ini. Ya, warnanya warna-warna kayak semen ya. Kadang-kadang orang ngedak itu setelah didak dipakai hujan sedikit, wah bocor, susah setengah mati nyarinya. Nah, kalau ini dipastikan tidak bocor ya Mas ya. Pastikan tidak bocor, Pak. Nah, ntar juga ada prosesnya lagi, Pak. Nah, setelah terus ini ini kan saya pengen tahu prosesnya setelah ngecor, dituang semua ke sini, terus selanjutnya prosesnya apa sampai bisa sampai digunakan? kering, bener-bener kering, udah nggak ada nunggu ada retak-retakan. Setelah retak-retakannya selesai, ntar baru dikasih ini sika. Oh, nanti Sika, ada pelapis anti bocor. Oh ya, pemirsa, dikasih sika namanya, pelapis anti bocor kayak waterproof kayak gitu ya. Sika yang Jadi nanti komponen. itu lapisan paling luar ya. Lapisan paling luar, Pak. Kekuatan itu kira-kira berapa lama? Nah, soalnya ini kan nanti akan dibangun tahap kedua atau lantai kedua itu nanti, bukan langsung naik tapi bertahap. Kekuatannya berapa tahun kira-kira? Kekuatannya seumuran daknya, Pak. Seumuran. Selagi daknya masih dipakai itu masih kuat. Alhamdulillah. Nah, itu yang penting. Pokoknya garansi tidak bocor. Bocor uang kembali. Bocor uang kembali, Pak. Kayak beli gelas pecah ya, pecah membeli berarti ya. Nah, ini pokoknya nanti kita lihat sikanya seperti. Jadi makainya sika itu kapan nanti? Setelah ini kering, bener-bener kering, tanpa ada retakan lagi, tanpa ada retakan. Sika. Oh, berapa hari dari ngecor sampai pemberian Kira-kira sika? 1 bulan. Sekiranya 1 Oh, berarti habis lebaran ya nanti? Habis lebaran. Oh ya pemirsa, jadi nanti soalnya ini biarpun kepanasan, belum seminggu belum bisa kering, Pak. Yang kering di luar, yang di dalam masih basah. Masih dalam, masih basah di dalam ya, memastikan semua kering ya. Iya, semua kayak kering. goreng tempe itu mesti luar dalam matang gitu ya. Iya. Ya, mesti dikeras. Nah, nanti berarti setelah selesai ini nanti ditinggal mudik terus kembali lagi. Ya, pemirsa. Ini para pekerja ini udah nggak konsen kerjanya, udah mikirannya kampung. Yang punya istri segera pengen ketemu istri. Setelah dikasih sika yang pelapis anti bocor, terus direndam air semua. Oh, berarti rendam air itu nanti ya? Rendam air semua. Buat ngetes juga ya? Kalau di bawah ada yang netes, ada yang diulangin lagi sampai nggak ada yang netes. Oh ya, gitu ya, sampai sedetail itu ya, sampai nggak ada yang bocor. Kadang-kadang kan udah selesai tinggal bocor ya udah dipakai gitu. Bingung nanti. Itu kalau beda orang beda-beda, Pak. Kalau kita mah tanggung jawab yang bener-bener ini serius. Nah, dengerin, ini tanggung jawab utamakan tanggung jawab soalnya. Pokoknya garansi bocor uang kembali. Uang kembali, Pak. Nah, ini memastikan bocor uang kembali ya. Kayak beli gelas pecah berarti membeli, ini bocor kembali uang gitu ya. Ya, itu Mas Puji tukang terkuat di bumi. Mas Puji ini tukang terkuat di bumi katanya. Nggak ada duanya. Kalau pas pengecoran aja ada yang bagian ngangkatin semen, Pak, itu. Kalau ini kan udah pada kangen istrinya, segera pengen pulang. Kalau Mas Rizky kangen karo sopo? Kangen sawah, Pak. Simbok, betul. Kita apapun itu harus ingat simbok ya. Sejauh-jauh burung terbang pasti akan kembali ke sarang. Mau pergi sejauh mana juga akan kembali ke rumah gitu ya. Ingat boe. Nah, ini adukan-adukannya nih. Nah, ini bangunan ini langsung berhadapan dengan tembok-tembok tetangga ya. Nah, ini ya, ini tembok warga. Tapi ini kita tetap bersihkan ya. Kita bersihkan, Pak. Kita plester supaya kalau ntar kita kena hujan nyiprat nggak ada rembesan ke tempat samping. Sebelumnya kan kita juga ya? Tidak memastikan supaya tempat kita sendiri yang bagus, tapi juga dengan tembok warga juga harus kita jaga biar supaya aman. Baterai, Pak. Kita ramah lingkungan, Pak. Ramah lingkungan Energizer ini. Nah, ini sebelumnya kan nggak diplester, tapi kita punya inisiatif bahwa kita bangun tidak merugikan tetangga. Tidak merugikan tetangga. Jadi bagus buat kita dan bagus buat tetangga. Karena tetangga adalah orang terdekat kita. Kalau ada apa-apa ya sama tetangga. Kalau ada apa-apa ya datang sendiri kan tetangga, Pak. Nah, itu kalau gini ya.
Ya udah dipastikan nanti tidak rembes karena nanti next akan ditembok ke atas ini. Jadi dipastikan tidak akan rembes ke samping. Tembok samping. Ini Mas Arif Budiono Mangun Harjo. Nah, ini siswa budaya. Nah, jenenge dawa men KTP-ne ora cukup. Nah, ini Mas Arif ini salah satu tukang yang kidal ya, tangan kiri. Walaupun tangan kiri tidak mengurangi kualitas, justru dengan tangan kiri aja hasilnya sudah luar biasa ya. Hasilnya bagus, Pak. Kanan, Apalagi kanan, Pak. Nah, ya. Jadi tangan kanan dipakai hal-hal tertentu ya. Nek bayarannya dhuwur tok ke kanan-kanane gitu kan. Nah, kalau sekarang kalau kiri wes aman, kalau kanan soalnya ngentek sego. Kerjanya sangat cepat. Kalau pakai tangan kanan ntar teman-temannya pada nggak kebagian kerjaan. Nah itu nggak kebagian kerja. Speednya kan saking kencengnya. Tapi yang bayar yo masalah juga, ngentek sego soalnya, ngentek jatah. Juga kasihan tenaga kenaiknya, Pak. Kalau pakai tangan kanan ntar terlalu cepet kenaiknya juga ya, nggak mumpuni untuk tenaganya. Nggak imbang, sambat ntar. Tapi piye Mas, bakdo cek suwe apa iki? Wis pengen mulai apa piye? Wah, pun pengen mulai, Pak. Wis pengen mulai ya. Pun kangen anake. Kangen anake lho. Sing duwe anak kangen anake. Sing duwe bojo kangen bojone. Tapi rezeki kangen karo sapa iki? Kangen karo mboke, Pak. Ya inilah pekerja-pekerja ini dari daerah Pati, daerah Kudus dan Purwodadi. Ya memang itu daerah-daerah terkenal penghasil tukang pemborong-pemborong gitu ya. Kalau saya daerah-daerah penghasil TKW adalah Indramayu, Ponorogo, Madiun dan daerah Jawa Timur lainnya. Nah, sepertinya sudah dulu pemirsa panasnya Mak News hari ini. Semoga kita kuat puasa sampai adzan maghrib ya. Oke Mas, terima kasih banyak.